Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para peserta didik sekalian yang kami hormati, mengingat kita tidak bisa bertatap muka, maka kami sebagai guru pengampu materi Al-Quran Hadis memberi materi pembelajaran lewat video. Adapun sebelumnya perkenalkan, nama kami adalah Muris SPDI, mahasiswa PPG Daljab UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, S3 tahun 2022. Adapun apel yang diampu adalah pelajaran Al-Quran Hadis. Adapun materi pokoknya adalah pengertian Al-Quran menurut pendapat para ulama. Tujuan dari pembelajaran ini tentu yang utama setelah mempelajari materi ini, para siswa dapat menjelaskan dengan secara gamblang, para siswa dapat memahami pengertian-pengertian Al-Quran menurut para ahlinya atau dari para ulama. Tentu yang kedua, tujuan yang lagi, yakni para santri dapat menjelaskan nama-nama atau istilah-istilah nama lain daripada Al-Quranul Karim. Yang kemudian yang ketiga tentu dengan harapan tujuan setelah mempelajari materi ini, para siswa dapat menunjukkan perilaku orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Adapun pokok pembahasan kita pada hari ini, yakni Al-Quran menurut pengertian pemahaman dari para ahli, kemudian nama-nama istilah nama-nama lain dari Al-Quran, kemudian perilaku-perilaku yang menunjukkan atau yang mengindikasikan bahwa seseorang tersebut menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Al-Quran secara bahasa, pengertian Al-Quran adalah secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa atau secara etimologi, Al-Quran ada beberapa pendapat ulama yang tertera di video ini. Yang pertama, yakni menurut Al-Lihyan. Menurut Al-Lihyan, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata fi'il qara'a yang artinya membaca. Ketika ditasrifkan qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya membaca. Nah, menurut kesimpulan ini, bahwasanya Al-Quran, kalimat Al-Quran tersebut adalah terbentuk daripada kalimat fi'il madhi qara'a yang mana dia adalah masdar berbentuk isim yang artinya adalah baca. Artinya Al-Quran secara bahasa yakni baca. Kemudian di samping itu, menurut Imam Asy'ari bahwasa Al-Quran adalah terbentuk dari lafaz korona yang artinya menggabungkan. Karena menurut beliau bahwasanya pada dasarnya Al-Quran adalah sebuah gabungan huruf dengan huruf, kemudian ayat dengan ayat, kemudian surah dengan surah, maka terciptalah Al-Quranul Karim yang memuat 114 surah, 30 juz. Kemudian ada juga pendapat yang sering atau yang sering kita dengar, yakni 6.660 ayat. Dan menurut ulama Al-Farra bahwasanya kata Al-Quran tersebut berasal dari kata qara'inun yang berasal dari nama qarinatun, artinya jamak taksir, yang artinya adalah indikator petunjuk, bahwasanya Al-Quran tersebut adalah sebuah menjadi petunjuk hudal lil muttaqin atau hudal lin nas, sesuai dengan yang terkata pada surah Al-Baqarah. Kemudian menurut Al-Juzat bahwasanya Al-Quran tersebut adalah sebuah sifat dari
kalimat Qur'anun yang dia menjadi keseimbangan atau wazan daripada lafaz fulanun yang artinya adalah kumpulan. Bahwasanya Al-Qur'an tersebut banyak mengumpulkan kisah-kisah, kemudian banyak dan Al-Qur'an menyimpulkan pelajar atau hukum-hukum dari kitab-kitab terdahulu dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, dan semuanya dikumpulkan pemahamannya dan hukum-hukum tersebut telah disimpulkan dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran Mu'jizah adalah mengumpulkan. Kemudian selanjutnya adalah pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimallahu taala berpendapat bahwasanya Al-Quran adalah isim alam. Yang artinya apa? Bahwasanya Al-Quran tersebut tidak tercipta atau tidak berasal dari kalimat manapun, tetapi Al-Quran adalah murni, bahwasanya Al-Quran adalah kitab, nama dari sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti hal kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti hanya kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, maka dinamakan dengan kitab Zabur. Kemudian kitab Taurat, yakni kitab dari yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan Injil adalah nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Namun dari banyaknya pendapat-pendapat para ulama tersebut, menurut Imam Subhan dalam kitabnya yang berjudul Makhalli li Dirasah Al-Quran Al-Karim, dari kelima pendapat tersebut, maka menurut beliau pendapat pertamalah yang paling tepat menurut Imam Al-Nahyan, bahwasanya Al-Quran adalah bentuk mustaq dari kalimat Qur'ah yakru Qur'anan, dan pendapat inilah yang paling masyhur yang kita kenal, bahwanya Quran berasal dari lafaz Qur'ah yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pendapat yang paling masyhur di antara 5 pendapat ini, maka pendapat Syekh Al-Nahyan adalah yang paling masyhur kita dengar, bahwasanya lafaz Qur'ah berasal dari lafaz Al-Quran berasal dari lafaz Qur'ah. Dan Al-Quran secara terminologi atau secara istilahnya ada beberapa pendapat, namun di sini kami hanya mengemukakan ada 2 pendapat tentang Al-Quran, yakni menurut Syekh Muhammad Hudzaifah. Kenapa? Sebelum menjelaskan kenapa kami mengambil hanya 2 ini, karena menurut kami bahwasanya 2 ini sudah mewakili pendapat-pendapat yang lainnya. Menurut Syekh Muhammad Hudzaifah, Al-Quran huwa lafzul al-Arabi al-munazzalu an-Nabi Muhammad alaihi salam litadabburi wa tadzakkuri al-mutawattiran wa huwa madafatainil mabtu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas. Al-Quran adalah sebuah lafaz Arab yang diturunkan ke Nabi Muhammad SAW untuk diingat-ingat dan untuk dipahami isinya, untuk diingat-ingat dan dipahami isinya. Kemudian perpindahannya antara dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada sahabat dengan secara terang atau dengan cara mutawatir, dengan cara bersambung. Kemudian menurut Syekh Muhammad Abduh, bahwasanya Al-Quran adalah malfuzu fi suduri man ana bihibzi minal muslimin al-kitab, bahwa Quranul al-maktubu fil masahib. Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Dapat kita tarik kesimpulan dari 2 pendapat ini, bahwasanya Al-Quran adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab, kemudian tujuannya pun nanti adalah ditadabburi wa tazakkuri, untuk diingat-ingat dan untuk dipahami isinya dan diingat-ingat. Kemudian nanti yang adalah sebuah kitab yang terletak di antara, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian Al-Quran dijaga dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran tersebut. Nah, jadi kesimpulan tersebut seperti itu. Al-Quran adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbentuk bahasa Arab, yang tujuannya untuk ditadabburi wa tazakuri, kemudian terletak di antara 2 surah, surah Al-Fatihah dan surah An-Nas, kemudian juga dijaga oleh orang-orang muslim dengan cara menghafalnya. Kemudian tidak sampai di situ, Al-Quran nanti
mengandung istilah-istilah lain, nama-nama lain. Seperti nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama kemudian nama Asmaul Husna ketika Allah disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan begitu juga dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an nantinya ketika Al-Quran tersebut nanti ada istilahnya Al-Quran, kemudian ada istilah lain namanya Alkitab, kemudian nama lainnya adalah Al-Furqan, dan nama lainnya adalah Zikru, kemudian nama lainnya adalah At-Tanzil. Nah, dari ini adalah nama-nama yang sangat masyhur atau yang sangat kita ketahui. Artinya bahwasanya Al-Quran tersebut memiliki nama-nama, nama-nama tersebut, dan 5 inilah yang sering kita jumpai. Kemudian setelah kita mengetahui pemahaman Al-Quran menurut para ulama, kita mengetahui nama-nama Al-Quran tersebut, maka untuk pencapaian akhirnya tentu orang-orang yang mempelajari tersebut, tujuan akhirnya adalah para peserta didik mampu menunjukkan sikap-sikap mereka di antara perilaku-perilaku orang yang memahami, menjadikan Al-Quran tersebut sebagai pedoman hidupnya. Di antara mereka yakni orang-orang yang disebut orang yang mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya, kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, dan hari-hari akhir, dan dengan wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah taala. Kemudian mereka menunjukkan memiliki sikap budi pekerti yang baik serta beretika dalam kehidupan sosial. Kemudian mereka selalu senantiasa melaksanakan ibadah sepertinya sholat, puasa, zakat, dan ibadah mahdoh lainnya, dan juga tidak terlepas dari ibadah ghairul mahdoh, yakni ibadah yang berhubungan dengan sosial manusia. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat kepada seluruh peserta didik, hingga nantinya harapan yang terakhir bahwasanya kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Cukup sekian. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.